Assalamualaikum teman-teman. Welcome back my YouTube channel bersama saya Nia Rindriani dan rekan saya Nur Fauziah. Di video kali ini kita mau ngapain, Pau? Kita mau mempresentasikan storyboard dan komponen-komponennya. Yaps, betul. Jadi kita dikasih tugas gitu. Kita disuruh kelompok nih berdua. Iya. Kita disuruh mempresentasikan tentang storyboard dan komponen-komponennya. Langsung aja kita next. Sebelum kita ke komponen-komponen storyboard, sebelumnya apa sih pengertian dari storyboard ini? Nah, storyboard adalah rangkaian sketsa dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita, elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia seperti animasi, film, game, dan lain-lain. Pada awalnya, storyboard merupakan sekumpulan dari kertas gambar yang berisi rangkaian-rangkaian kejadian dalam sebuah produksi film, termasuk film animasi. Hal ini akan menjadi kerangka dasar bagi sutradara atau pembuat skenario tentang bagaimana sebuah film seharusnya berjalan. Begitu pula halnya dengan pembuatan aplikasi multimedia interaktif. Secara lebih rinci, storyboard dalam pembuatan produk multimedia bertujuan untuk 1. Sebagai panduan bagi orang-orang terlibat di dalamnya, mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, dan kameramen. Yang kedua, memungkinkan seorang pembuat film untuk memvisualisasikan ide-idenya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengkomunikasi ide keseluruhan film. Yang keempat, menjelaskan tentang alur narasi dan sebuah cerita. Yang kelima, berperan dalam perwaktuan pada sequence percobaan dengan sudut pandang kamera, perpindahan dan kesinambungan antara elemen-elemen dalam sebuah frame. Storyboard adalah jalan lain untuk menjelajahi kemungkinan narasi atau untuk melatih sebuah penampilan pada pembuatan film dan animasi. Dengan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain dengan lebih mudah karena kita dapat menggiring khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang tersaji sehingga menghasilkan persepsi yang sama. Pada umumnya, penulisan storyboard dan storyline sering menjadi satu kesatuan yang saling mendukung, terdiri dari beberapa adegan yang tersusun dan di dalamnya terdapat 1. Bentuk adegan atau potongan-potongan gambar sketsa. Yang kedua, bentuk atau alur cerita untuk memperjelas gambar sketsa. Yang ketiga, bentuk dramatisasi, adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu. Dengan storyboard tidak hanya akan mempercepat proses pembuatan film, tetapi juga untuk mewujudkan visi artistik produk multimedia yang akan dibuat. Sehingga dengan mengacu pada rencana syuting dalam storyboard, para pemain dan kru dapat mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan cepat atau tepat. Storyboard juga mempunyai komponen-komponen loh. Komponen-komponen penyusun storyboard yang harus ada pada template adalah 1. Bagian judul, berisi tentang judul, episode, scan, dan halaman. Kedua, bagian subjudul, berisi tentang penjelasan text shoot, panel, squash, lokasi, dan setting waktu. Yang ketiga, bagian visual, berisi tentang gambaran adegan dengan menyisipkan visual atau foto, grafis, dan lain-lain. Selanjutnya ada bagian audio, berisi tentang uraian audio yang akan melengkapi berupa nama dari file musik atau rekaman dan efek suara yang akan bermain di layar masing-masing. Yang kelima ada bagian dialog atau action, berisi detail action dan pergerakan kamera, framing, angle, serta dialog adegan. Yang terakhir ada bagian properties, berisi tentang penjelasan artistik, properti, backdrop, dan timing atau durasi. Ingat, semakin rapi, detail, dan terbaca, maka semakin bagus storyboard tersebut. Dan bagian-bagian tersebut menempatkan dalam template bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing studio. Sekian dari kita, itu tadi penjelasan tentang storyboard dan komponen-komponennya. Jadi kalian kalau yang kurang ngerti, nanti aku akan taruh linknya tentang pengertian sama komponen-komponen storyboardnya di bawah ya. Nanti kalian lihat aja di deskripsinya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum. Dah.